klubnya Deltras FC asal pelatih Blitz Tarigan. Iya, ada beberapa nama di sini kita lihat tidak diturunkan seperti Mio Dadis yang biasa menjadi kapten, Dodo Anang sebagai pemain senior diberikan kesempatan menjadi kapten. Sementara itu kita lihat di sini James Kokolomel akan ditopang oleh Kiskil, Fahrudin dan juga Indra Kavi yang pada kesempatan ini diturunkan sebagai starter. Dan kita lihat juga Persija Jakarta asal pelatih Iwan Setiawan. Tampaknya tidak bermain-main dengan skuad yang diturunkan. Kita di sini Coach Sudirman menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Walaupun Hasim Kipo digantikan oleh Leo, namun inilah tim terbaik yang dimiliki oleh Persija dengan Fandi dan juga Ramdhani yang bermain di sektor sayap, sementara BP bermain berada di belakang Pedro yang kadang-kala mereka berubah menjadi 4-4-2. Lansen Koni dan Blitz Tarigan, pelatih dari tim Deltras FC bersama manajer tim Yuda Pratama. Dan kita juga bisa menyaksikan di laga sore hari ini Persija Jakarta tidak didampingi oleh pelatih utama Iwan Setiawan yang memang sedang dalam kondisi tidak sehat, sedang mengalami tekanan darah tinggi dalam kondisi kesehatannya. Dan pertandingan di sore hari ini Persija Jakarta dipimpin oleh asisten pelatih Jenderal Sudirman. Dan kita lihat kick off babak pertama sudah dilakukan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Ismet Sofyan kepada Precious Emojeraye, kepada Fabiano Rosa Beltram. Kita juga tidak bisa melihat Budi Sudarsono dalam laga sore hari ini. Padahal sebenarnya Budi Sudarsono adalah pemain yang memiliki prestasi dan juga memiliki kenangan cukup baik dengan Persija Jakarta. Precious Emojeraye kali ini berikan bola kepada Amar Zuki. Kembali masih Precious Emojeraye berikan permainan kombinasi kepada Rahmat Afandi. Masih ada Benny Wahyudi. Dan kali ini boleh ke oleh Bambang Pamungkas. Amar Zuki kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Mendapatkan pengawalan cukup ketat tadi dari Hoirul Masbuda. Masih Ramdhani Lestaluhu. Bambang Pamungkas kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Pedro Javier dan Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat bagaimana tiga serangkai dari Persija, Bambang, Ramdhani dan juga Pedro yang melakukan suatu kerjasama yang begitu baik di depan kotak penalti Deltras. Namun sayang sekali shooting dari BP tadi masih bisa keblok. Sementara itu kita di sini bagaimana Deltras berusaha untuk mencoba menyerang. Memang sangat disayangkan Rendra dengan menurunnya prestasi daripada Deltras. Kita lihat fans daripada Deltras atau Delta Mania yang agak sedikit berkurang untuk hadir memberikan support ke stadion untuk menyaksikan langsung. Tentunya juga akan mengurangi suntikan motivasi bagi para pemain yang turun di lapangan. Fabiano Rosa Beltram, Leo Saputra. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Dengan kondisi rumput yang memang sangat baik, ini tentunya juga akan membuat pertandingan berlangsung dalam kondisi yang juga diinginkan oleh pelatih Sudirman ataupun juga Blitz Tarigan. Tiga materi pemain yang cukup mumpuni Deltras FC Sidoarjo tentunya akan meladeni permainan teknik yang diperagakan oleh para pemain Persija Jakarta. Ya, mengingat memang di partai terakhir Persija sebagai tuan rumah Rendra, di mana mereka harus bermain di partai usiran tanpa penonton dan mereka harus bermain di Stadion PT IKA Jakarta yang memang kondisinya tidak mungkin sebaik di Stadion Deltras ini, yang menyebabkan akhirnya mereka kalah dengan skor 1-2. Tentunya apabila itu dimenangkan oleh Persija, mereka mungkin agak sedikit lebih beruntung dengan poin yang mereka dapatkan, sehingga mungkin mereka lebih gampang untuk bisa meraih peringkat ketiga di akhir musim kompetisi ini. Lansin Koni, Kesil Mini Gandrum, Khairul Masuda kembali kepada Lansin Koni. Umpan, masih ada Precious Emojeraye. Kali ini bola dikuasai Rahmat Afandi pada Pedro Javier. Dengan bebas bagi Persija Jakarta. Dodok Anang. Robertino Puliara. Sempat absen dalam beberapa laga terakhir Persija Jakarta dan kembali hadir. Tidak adanya Robertino Puliara memang terasa di beberapa laga terakhir Persija Jakarta seperti kehilangan pengatur serangan, dan di sore hari ini kembali Robertino hadir untuk kekuatan Persija Jakarta. Betul sekali, kita lihat memang jam terbang dari Robertino di sektor tengah memang sangat dibutuhkan. Kita lihat beberapa kali yang Persija berusaha untuk merubah komposisi dengan memainkan beberapa nama, seperti katakanlah ada Johan Sah yang memang
agak sedikit sulit berkembang bermain di Persija, sehingga akhirnya permainan Persija memang tidak begitu berjalan sebagaimana mestinya. Memang sosok dari Robertino memang sangat diharapkan di setiap pertandingannya, dan Persija masih belum bisa mencari penggantinya. Sementara itu kita juga tidak melihat adanya lagi Jong Kwan Sik yang memang tidak diperpanjang lagi kontraknya, Rendra. Sementara itu bagi Delta sendiri kita melihat perubahan demi perubahan yang terjadi dari musim pertama hingga ke musim kedua yang memang diharapkan bisa merubah penampilan dari para pemainnya. Tentunya tidak serta-merta bisa secara otomatis merubah, dan kita lihat memang agak sedikit sulit untuk para pemain dari Deltras mengusung kerjasama yang baik. Sementara kita lihat beberapa nama juga yang memang sebenarnya bisa diandalkan seperti Sean Rooney dan lain-lain, Rendra, akhirnya mereka memilih untuk kembali ke negaranya karena mungkin permasalahan yang terjadi di Deltras sendiri menyebabkan mereka tidak begitu nyaman bermain di Deltras. Herman Batak. Balik pada Benny Wahyudi. James Kokolomel mendapatkan pressing dari Fabiano Rosa Beltram. Sementara ini Ramdhani Lestaluhu berusaha untuk mengejar bola. Lalu deras bola yang diberikan oleh Rahmat Afandi. Khairul Mashuda. Ya, bagi Persija sendiri tentunya bukan merupakan prestasi yang buruk apabila memang mereka harus berakhir dengan berada di posisi kelima, dan karena mengingat dari regenerasi yang mereka lakukan tentunya agak sedikit berhasil, dan mungkin saya pikir ini bukan prestasi yang jelek bagi Persija. Di tahun pertama mereka melakukan regenerasi, paling tidak mereka sudah mempunyai gambaran bagi skuad-skuad yang akan diturunkan di ESL tahun depan. James Kokolomel kembali patah. Fabiano Rosa Beltram. Masih Fabiano Rosa Beltram berusaha melakukan overlapping, terbaca tadi. Ya, di pertandingan ini memang tadinya yang akan diturunkan adalah Purwakayudi mendampingi Dodok Anang, tapi di menit-menit terakhir akhirnya Muhammad Danla yang bermain menggantikan Purwakayudi. Ya, cukup menarik memang. Kita juga tidak ada melihat nama Muhammad yang sebenarnya di dalam skuad cadangannya. Dan ini suatu perubahan memang. Lansen Kone berhasil menjegerkan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Lihat tendangan spektakuler dari luar kotak penalti, dan Delta Sidoarjo unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Iya, shock terapi yang luar biasa dari Kone. Kita tidak menyangka bahwa begitu cepatnya gol tercipta. Kita lihat di sini dengan mendapat kesempatan dari jarak yang begitu jauh. Lansen Kone melakukan tendangan dengan keras. Bam, jeger masuk di sudut kanan daripada Andri Tani. Kita melihat tidak ada satu pemain yang menyangka, dan tidak ada blocking yang seharusnya dilakukan. Ini dia, begitu baik tendangannya, begitu keras, dan akhirnya Lansen Kone mampu untuk membuka skor di pertandingan sore ini dengan 1-0 bagi tuan rumah Delta Sidoarjo. Baik sekali tendangannya. Lansen Kone terus tidak berhenti mencetak gol di pertandingan-pertandingan terakhir bagi Delta FC Sidoarjo, dan di sore hari ini membuktikan kelasnya mencetak ke gawang Persija Jakarta yang langsung disambut oleh Blitz Tarigan dan juga fans dari Delta FC Sidoarjo. Sebuah ucapan selamat datang yang tidak mengenakan bagi Persija Jakarta di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kita bagaimana selebrasi dan motivasi yang diberikan Blitz Tarigan kepada Kone yang memang terus dipercaya menjadi playmaker di sektor tengah daripada Delta Sidoarjo. Cukup berhasil di pertandingan sore hari ini di menit awal, walaupun memang masih banyak waktu yang tersisa hingga babak kedua nanti. Namun ini adalah suatu kebangkitan motivasi tentunya yang diharapkan bisa membangkitkan semangat bertanding bagi para pemain Deltras, walaupun memang mereka sudah akan sangat sulit sekali bertahan di ESL. Amarzuki kembali. Umpan berikan kembali, sebuah peluang didapatkan. Wow! Pedro Javier sundulannya masih melebar dari gawang Herman Batak dan sebenarnya dalam posisi onside. Ya, hampir saja Pedro langsung menjawab gol dari Lansen Kone tadi. Crossing ke tiang jauh dari Amarzuki sangat baik, namun kita lihat heading dari Pedro belum begitu maksimal mengarah ke gawang Herman Batak yang kembali diturunkan di sore hari ini setelah mendapatkan hukuman kartu merah di pertandingan terakhirnya. Derkavi tadi duel dengan Amarzuki.
Ismet Sofyan, kembali Indra Kafi. Kisil Mini Gandrum, bukan sebuah pelanggaran, kali ini adalah James Kokolomel. Masih James Kokolomel. Bernafsu James Kokolomel untuk menambah keunggulan Deltras FC. Tidak dalam kondisi sempurna, memberikan tendangan tadi ke gawang Andri Tani. Ya, cukup menarik kita di sini dengan satu gol yang dilesakkan dari luar kotak penalti melalui tendangan atau syuting yang sangat keras. Kita lihat sepertinya usaha kembali ingin mencetak gol dari cara melakukan syuting dilakukan oleh James Kokolomel, namun masih belum berhasil. Dan sangat menarik, Rendra. Kita melihat di sini adanya pertarungan. Oh, kita melihat bagaimana pelanggaran yang seharusnya diberikan kepada Deltras dengan usaha tadi. Ini dia, Ismet menghalangi. Ya, tampaknya Lari. memang dagu dari Kisil Mini mengenai pundak dari Ismet Sofyan. Ya, Ismet tadi menghalangi Kiskil dengan melakukan atau memblocking lari dari Kiskil. Ya, Rendra, sangat menarik di pertandingan hari ini kita melihat adanya sosok kakak beradik yang beradu untuk menangkan pertandingan, di mana Indra Kafi yang kita kenal juga sebagai abang kandung dari Andri Tani. Mereka harus membela panji-panji tim mereka masing-masing. Ya, dua pemain yang berasal dari satu ibu atau juga dari keluarga yang sama bermain, di mana Indra Kafi sendiri adalah pemain yang sebenarnya memperkuat timnas PS Polri. Ya, Yang sempat bermain untuk Persikota Tangerang dan saat ini bermain untuk Deltras FC Sidoarjo. Sedangkan Andri Tani adalah pemain jebolan Diklat Ragunan dan akhirnya bermain untuk Sriwijaya FC dan sekarang untuk Persija Jakarta. Kembali Kisil Mini Gandrum. kita akan melihat nanti apakah Indra Kafi bisa menjebol gawang adiknya sendiri. Tangan bebas untuk Persija Jakarta. Bertino Puliara. Fabiano Rosa Baltram dan Bambang Pamungkas. Masih ada Dodok Anang. Dan kali ini, ya tampaknya sudah berada dalam posisi offside. Ya, sayang sekali ada kesempatan sebenarnya tadi bagi Bambang untuk bisa melakukan eksekusi, namun kita lihat kontrol bola yang tidak begitu maksimal dan ini sepertinya ada indikasi pelanggaran dari Precious. Jenderal Sudirman yang menjadi pemimpin dari Persija Jakarta di sore hari ini. Ismet Sofyan kembali ke dalam. Waluyo, Indra Kafi, Lensin Koni, umpan kepada James Kokolomel, lebih dekat kepada Andri Tani. Leo Saputra. Kita belum melihat adanya tekanan dari sektor sebelah kanan Deltras yang diisi oleh M. Fahrudin. Iya, kita lihat memang di sini penjagaan dari Leo masih lebih baik dibandingkan dari sektor sebelah kanan pertahanan. Kita melihat mungkin emosi yang sedikit agak meninggi dari Ismet tadi membuat mungkin serangan lebih banyak diarahkan dari sektor bek kanan Persija. Dan kita juga belum melihat bagaimana fungsi dari seorang Robertino yang bisa menjadi playmaker yang memberikan umpan-umpan berbaik kepada Pedro dan juga kepada BP. Kembali kita lihat sini serangan dari sektor kiri atau bek kanan Persija. Ramdhani Lestaluhu kerjasama dengan Precious Emojorae, Bambang Pamungkas. Kembali patah tekanan Persija Jakarta. Oh, baik. Beni Wahyudi, masih Beni Wahyudi kali ini. Lagi-lagi Beni Wahyudi mencoba melakukan tendangan jarak jauh. Ya, satu usaha yang cukup baik secara individual dari Beni Wahyudi. Kita lihat tadi melewati dua pemain, namun sayang sekali tendangannya tidak begitu maksimal. Kita lihat, Rendra, di mana memang motivasi mungkin yang disuntikan oleh Blitz Tarigan agak sedikit nyata di pertandingan di babak pertama ini, di mana para pemainnya bermain agak sedikit lepas, terutama juga dengan gol yang sudah tercipta. Paling tidak memang harapan yang paling mereka sangat realistis, yaitu di mana mereka mengharapkan adanya
tawaran atau panggilan dari klub-klub lain di ESL yang bisa membawa mereka atau mengikat kontrak mereka untuk di musim yang akan datang. Mungkin inilah paling realistis sekali. Satu tujuan yang diharapkan. Bambang Pamungkas kembali. Masih ada pengamanan dari Muhammadan. Waluyo lebar ke dalam kali ini. Bambang Pamungkas mencetak 1 gol melalui titik penalti ketika Persija Jakarta menyerah dari Persiram atau juga menghadapi Persiram Raja Ampat dalam laga terakhir. Ya, kalau kita kembali harus menghitung-hitung, saat ini memang tim-tim yang harus turun di Indonesia Super League memang masih berkutat dari 4 tim, yaitu PSP Sigli, Persiram Raja Ampat, Deltras FC Sidoarjo, serta adalah ini akan kita hitung-hitung, dan apabila mereka mampu keluar, mereka akan menghadapi 2 tim yang juga masih harus berebut tiket menuju Indonesia Super League, yaitu Persepam Madura menghadapi tim PSIMJ Jakarta. Iya, tentunya memang kesempatan mereka untuk tetap bertahan di ESL masih terbuka, Rendra. Tergantung bagaimana nanti mereka melakukan di babak playoff. Dan tentunya juga setiap tim memang yang sekarang ini berada di zona merah degradasi, mereka juga pasti berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan posisi di playoff untuk bisa merubah nasib mereka tentunya. Paling tidak memang untuk bermain di ESL tentunya lebih bergengsi dibandingkan apabila mereka harus kembali turun di kasta kedua dari kompetisi Indonesia. Ada PSIM Jakarta dan juga Persipam yang akan beradu untuk bisa menembus Indonesia Super League, dan apabila satu di antara mereka yang kalah, nanti juga akan menghadapi tim yang berada di posisi 15 di Indonesia Super League yang masih harus diperebutkan oleh 3 tim, yaitu Gresik United, Deltras FC Sidoarjo, dan Persiram Raja Ampat. Kalau di atas Sriwijaya FC sudah tidak mungkin tergeser, tapi di posisi bawah Indonesia Super League masih terjadi penentuan hingga partai terakhir nanti. Herman Batak. Kembali duel Kisil Mini Gandrum dengan Ramdhani Lestaluhu. Waluyo kali ini. Ada Precious Emojurai. Pedro Javier yang dituju. Sangat sulit Pedro Javier. Lagi-lagi Kisil Mini Gandrum meringis kesakitan. Kali ini ia kalah duel dari Precious Emojurai. Harus mendapatkan perawatan kembali Kisil Mini Gandrum, pemain muda dari Deltras FC Sidoarjo yang musim ini sudah mampu memberikan 5 gol ya. Kembali permainan dilanjutkan. Herman Batak, Beni Wahyudi, Bertino Puliara, Leo Saputra, paling gagal, masih ada Khairul Mashuda atau M. Fahrudin, lebar ke dalam untuk Persija Jakarta, Rahmat Afandi, Fabiano Rosa Beltram, Ya, apabila melihat dari pertandingan terakhir Deltras, kita melihat di pertandingan hari ini mungkin karena mereka bermain di kandang sendiri dan mungkin ekspektasi yang sangat tinggi untuk bisa memberikan kepuasan bagi para penonton, mereka bisa bermain begitu lepas dan berbeda sekali apabila di pertandingan terakhir melawan Pelita Jaya, seperti mereka agak sedikit sulit mengembangkan permainannya, di mana juga Dansen Kone juga yang diharapkan bisa membongkar atau memberikan umpan-umpan kepada para pemain dari Deltras tidak begitu berjalan dengan baik di pertandingan itu. Khairul Mashuda, Beni Wahyudi, kembali kerjasama 1-2 yang cukup baik dari Deltras FC. Pelanggaran
dilakukan tadi oleh Robertino Puliara. Bebas untuk Deltras FC. Lansen Koni. Waluyo. Umpan yang sangat baik dari Indra Kavi untuk Kisil Minigandrum. Ya, kembali kita lihat proses dari sektor sayap sebelah kiri, di mana tadi crossing mengarah ke Indra Kavi. Cukup baik kita di sini dengan satu sentuhan ke daerah yang sangat-sangat baik dari Indra Kavi, memberikan kesempatan pada Kiskil. Namun sayang sekali kaki Precious yang begitu panjang mampu melakukan clearance, membuang bola, dan akhirnya kita lihat di sini kesempatan bagi Deltras masih terbuka dari sepak pojok yang akan diambil oleh Benny Wahyudi. Percobaan dari jarak jauh lagi-lagi diperagakan. Kali ini adalah Khairul Masguda. Agak sedikit longgar Hendra kita lihat pertahanan dari Persija di babak pertama ini. Masih begitu banyak celah yang begitu bisa ditembus oleh para pemain Deltras. Ya, offside. Kita lihat pergerakan James Kokolomel telah mendahului lari dari Precious tadi. Kembali bola dikuasai oleh Persija. Leo Saputra. Muhammadan. Pelanggaran dari Rahmat Afandi mengangkat kaki terlalu tinggi mengenai wajah dari Khairul Masguda. Ini dia sosok seorang pemain yang kadang-kala juga datang dari cadangan atau super sub yang kerap juga bisa mencetak gol. Dan dengan minimnya sekarang penyerang atau juga para pemain sayap di Persija, memaksakan Fandi akhirnya diturunkan sebagai pemain sayap. Sementara memang ada pemain lagi beberapa nama seperti Octavianus dan juga Rudi Setiawan yang ada di bangku cadangan. Octavianus pemain baik, namun juga kita tahu juga rentan sekali dengan cedera yang sering dialami. Sementara Rudi Bogel Setiawan pemain muda yang memang kadang-kala memang agak sedikit penampilannya agak sedikit tidak konsisten, sehingga akhirnya memang masih belum bisa dikasih kesempatan starting dari awal. Ya, possession football dari anak-anak Deltras, membongkar daerah pertahanan dari Persija, mencari unbalance dari pertahanan. Namun kembali kita lihat di sini, Lansen Kone mampu merebut bola dan juga kembali direbut. Pelanggaran. ...23 menit jalan pertandingan, Persija Jakarta masih sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainannya. Bahkan hampir tidak ada peluang di dalam kotak penalti yang mereka dapatkan. Iya, betul sekali. Kita di sini memang banyak sekali proses serangan dari Persija lebih mengutamakan individual skill, terutama dari sektor sayap. Kita belum melihat memang kerjanya dari seorang Robertino yang memberikan umpan-umpan berbahaya. Dan ini peluang bagi Persija. Salah pengertian antara BP dan juga Pedro. Belum ada sedikit perubahan atau inisiatif improvisasi dari pemain Persija untuk membongkar serangan atau juga membongkar pertahanan dari Deltras, menyebabkan memang masih sangat minim sekali peluang yang mereka miliki, Rendra. Belum kita lihat ada tusukan-tusukan individualistis yang dilakukan oleh Robertino Puliara yang seakan-akan memang sering membelah pertahanan lawan. Iya. Atau juga permainan dari Ramdhani Lestaluhu. Indra Kavi kali ini berikan bola kepada M. Fahrudin. Berikan kali ini kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel dalam daerah kotak penalti. Masih James Kokolomel. Kali ini sudah dikepung oleh dua pemain. M. Fahrudin, umpan Indra Kavi. Masih ada Lansen Koni yang
berusaha untuk menggapai bola tadi, tapi sudah dipatahkan oleh para pemain dari Persija Jakarta. Fabiano Rosa Beltram, serangan balik dari Persija Jakarta yang selama ini menjadi andalan dalam membungkam tim-tim lawan. Namun wall pass tadi dari BP masih bisa diputus oleh Beni Wahyudi di sektor kanan. Ya, organisasi defense yang masih begitu baik Rendra dari anak-anak di Altras menyebabkan memang BP, Pedro maupun juga Ramdhani sangat sulit untuk bisa melewati para pemain belakang. Ya, kita juga harus memberikan bagaimana peran Lensin Kone yang begitu baik. Ia Iya. bermain sangat baik sebagai defensive midfielder dan juga kerap muncul membantu penyerangan untuk menyupport Indra Kavi untuk memberikan bola kepada James Kokolomel dan juga Kisil Mini. Betul sekali. Kita di sini memang kerja dari Koril Masuda dan juga James atau juga Lensen Kone di tengah memang adalah kunci permainan daripada Delta sendiri. Pemain dua ini sangat kolektif. Apabila Lensen Kone berperan sebagai playmaker, ini kita lihat tadi bagaimana Masuda memberikan passing pada Kone untuk mengatur serangan. Ya, pelanggaran Leo terhadap Farudin, si Raja Ngebor. Kita belum melihat pergerakan dari Farudin di sektor sayap sebelah kanan. Tendangan bebas bagi Deltras FC. Kali ini dilakukan oleh pencetak gol pertama bagi Deltras FC Sidoarjo, Lensin Kone, pemain yang baru masuk di putaran kedua. Kita akan saksikan apa yang akan dilakukan oleh Lensin Kone. Tercatat ada James Kokolomel, ada M. Fahrudin dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Dan ini adalah Beni Wahyudi yang melakukan tendangan bebas, masih membentur pagar. Pelanggaran dilakukan oleh Khairul Masuda terhadap Ramdhani Lestaluhu. Pedro Javier. Masih Pedro. Rahmat Afandi. Peluang didapatkan Persija Jakarta kali ini, tendangan Ramdhani Lestaluhu tidak sempurna. Iya, tendangan yang sedikit ambisius sekali dari Ramdhani di posisi yang begitu sempit. Kita melihat apabila matanya Ramdhani berusaha untuk melakukan tendangan dengan kaki dalam, memberikan back pass ke tengah, mungkin lebih bermanfaat dibandingkan dengan usaha melakukan shooting dari sudut yang begitu sempit. Kita lihat di sini ada komunikasi antara Aeng Soaran dan juga AW1 Sumaryono. Apakah melihat terjadinya satu pelanggaran? Sosok Herman Batak, seorang kiper yang juga sangat temperamen ini, kembali diberi kepercayaan oleh coach Blitz Tarigan menempati kiper utama. Geser Wahyudi. Betul sekali. Dan sekarang di bangku cadangan pun juga Deltras FC menaruh Gary Setiawan Ya. di posisi cadangan yang notabene adalah anak kandung dari pelatih Iwan Setiawan. Betul. Dan ya, peluang dari Deltras ini. Lensin Kone. Dan akan sangat menarik Rendra apabila sosok dari coach Iwan Setiawan juga berada di pinggir garis lapangan dan melihat apabila memang diberikan kesempatan sebagai pemain pengganti Gary, akan sangat menarik. Ya, ada hubungan-hubungan keluarga yang memang terjadi di laga sore hari ini. Betul. Ini kita lihat kembali bagaimana begitu longgarnya daerah pertahanan Persija sehingga Farudin tadi mampu memberikan back pass cross kepada Lensen Kone. Kembali tendangannya belum begitu maksimal. Ismail Sofian. Ramdhani Lestaluhu. Kembali kepada Fabiano Rosa Beltram, mulai keluar menyerang para pemain Persija Jakarta. Dan tendangan dari Robertino Puliara. Masih berada di smistar dari Herman Batak. Ya, kita lihat di sini satu usaha Robertino memberikan shot terapi dari luar kotak penalti dengan tendangannya yang cukup baik dan terarah, namun masih di atas gawang daripada Herman Batak.
Ini dia kita lihat usaha untuk membongkar daerah pertahanan dengan melakukan shooting. Karena memang begitu masih ketatnya daerah pertahanan Deltras sehingga akan sangat sulit bagi Robertino untuk bisa melakukan penetrasi. Kemampuan skill yang memang sangat mumpuni dari seorang Robertino, namun kita melihat belum ada improvisasi untuk melakukan itu, Rendra. Fabiano Rosa Beltram, Amarzuki, sangat sulit Persija Jakarta menembus sepertiga lapangan yang merupakan daerah pertahanan dari Deltras FC. Terbang ke dalam kali ini. Lansen Koni, Waluyo, James Kokolomel, Kisil Mini Gandrum, kembali Waluyo, masih berkutat di lapangan tengah para pemain dari Deltras FC. Muhammadan memberikan umpan panjang, dipatahkan oleh Ismail Sofyan. Serangan balik Amarzuki Persija Jakarta, masih Amarzuki dengan skillnya memberikan bola kepada Pedro Javier. Kali ini Pedro Javier sedikit berlama dan direbut oleh Dodok Anang. Masih Pedro Javier berhasil mengambil bola kembali. Memindahkan bola kali ini kepada Robertino Puliara. Masuk ke dalam daerah kotak penalti kali ini Robertino Puliara. Sangat rapat, hampir 6 pemain dari Deltras FC dalam kotak penalti jika mereka diserang oleh Persija Jakarta. James Kokolomel kali ini berikan bola kepada Kisil Mini, sudah berada posisi offside. Kisil Mini Gandrum. Ya, counter attack yang sangat cepat tadi kita lihat di sini antara Kokolomel dan juga Kiskil. Namun ini dia, sebenarnya masih onside, Rendra. Masih sangat onside. Namun sayang sekali satu keputusan menurut saya yang agak sedikit merugikan Deltras. Ya, keputusan dari AW2 Imam Sujitno. Bambang Pamungkas. Kita harus melihat bahwa Persija Jakarta begitu baik dalam menahan serangan dan mereka berusaha untuk masuk dalam daerah pertahanan dari Deltras FC. Tapi begitu menuju sepertiga lapangan atau daerah pertahanan dari Deltras FC, Persija Jakarta seperti bingung ingin memberikan bola kepada siapa. Karena BP bermain sedikit ke dalam, Pedro sendiri, lalu dapat Avandi di kiri dan kanan bersama Ramdhani. Ya, tepat sekali, Rendra. Kita melihat di sini memang apabila tidak sedikit terburu-buru, kadang-kala juga kita lihat komunikasi yang sering sekali tidak terjalin dengan baik dan salah-salah passing ataupun crossing ini yang menyebabkan sangat sulit sekali bagi para pemain Persija untuk bisa membongkar. Apabila mereka tidak dihentikan oleh para defense daripada Deltras, mereka tidak melakukan kesalahan sendiri, kesalahan-kesalahan elementer yang memang terjadi dari passing maupun juga crossing. Ya, pelanggaran terhadap BP. Bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Ismail Sofyan, ini juga menjadi satu titik yang cukup sempurna untuk Ismail Sofyan dengan kualitas kaki kanannya untuk memberikan umpan atau bahkan sesekali memberikan kejutan melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Lagi-lagi tidak berhasil dimanfaatkan tendangan bebas dari Ismail Sofyan. Tampak pelatih Sudirman juga tergabung dalam tim nasional Indonesia di ajang SEA Games pada tahun 91 yang untuk terakhir kalinya di mana Indonesia berhasil meraih medali emas. Ketika itu Sudirman masih berusia 20 tahun dan menjadi salah seorang pemain pelapis untuk Kapten Tim Ferril Raymond Hatu. Ya, masih menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya, Rendra, di eranya. Fabiano Rosa Beltram pada Ramdhani Lestaluhu. Sangat baik. Tadi kita lihat bagaimana aksi dari Ramdhani Lestaluhu dan harus dihentikan oleh Waluyo. Ya, cukup baik dari kita usaha dari Ramdhani.
Ini dia melakukan satu sentuhan, mengarahkan bola ke depan untuk bisa melakukan sprint. Namun apakah ini memang satu pelanggaran? Oh, ya sangat tipis sekali. Terlihat memang sedikit seperti menjatuhkan diri Ramdhani. Ataupun juga memang dari tersentuh oleh kaki dari Waluyo. Ternyata kita lihat di sini satu keputusan bahwa menyatakan Ramdhani dilanggar oleh Waluyo. Suatu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mencuri gol dengan kemampuan heading dari Fabiano dan juga Precious serta BP. Sundulan. Rahmat Afandi juga belum menemui sasaran. Leo Saputra. Ya kita melihat bagaimana tadi permainan daripada Deltras. Mereka berusaha membongkar daerah pertahanan Persija dengan bermain di zona masing-masing. Kita lihat mengharapkan atau juga menarik pemain Persija untuk keluar dari pertahanan, Rendra. Pedro Javier berhasil merebut bola. Berikan kali ini kepada Ramdhani Lestaluhu. Oh. Maksudnya memberikan kembali. Masih ada Muhammadan. Ismail Sofyan. Langsung atau juga Rahmat Afandi yang dituju. Bambang Pamungkas. Amar Zuki. Kembali ke belakang. Masih Persija Jakarta. Begitu disiplin permainan dari Deltras FC. Oh, di belakang dari Fandi tadi. Ya mungkin kunci dari keberhasilan Deltras untuk di babak pertama ini bisa menahan serangan dari Persija. Memang kita lihat kekompakan defense dan juga disiplin yang memang masih sangat tinggi, Rendra. Menyebabkan Persija memang sangat sulit untuk bisa membongkar dan mencetak gol. Oh, handsball. Ismail Sofyan kontrol bolanya tidak sempurna. Musim ini memang agak sedikit berbeda gaya permainan Ismail Sofyan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Musim ini kalau kita ngomongin dari statistik, crossing dari Ismail Sofyan sangat sedikit dibandingkan musim-musim lalu. Iya, mungkin juga ini kita lihat juga tidak menutup kemungkinan memang di hampir semua pertandingan daripada Persija dia selalu diturunkan, Rendra, seperti tidak tergantikan. Dan mungkin ya tentunya ada faktor mungkin kelelahan dan juga mungkin faktor di saat dia tidak dalam performa terbaiknya, menyebabkan dia tidak begitu bisa maksimal untuk bisa melakukan supporting ke depan dan memberikan crossing yang memanjakan kepada BP dan juga Pedro Javier. Atau ia juga sudah harus berbagi peran dengan Ramdhani Lestaluhu yang Betul. bersinar di musim ini. Betul sekali. Paling tidak memang dengan penampilan cemerlang dari Ramdhani di sektor sayap membuat agak sedikit berkurangnya tugas dari seorang Ismet memberikan crossing. Nah, bebas bagi Deltras FC. Lagi-lagi kesempatan dari jarak seperti inilah tadi Lensen Kone menjebol gawang Andri Tani. Bisakah ia mengulangi kesempatan kali ini melalui tendangan bebas? Ada juga James Kokolomel dan ternyata James Kokolomel. Tidak sempurna tendangan bebas dari James Kokolomel. Ini dia Blitz Tarigan yang juga pernah menjadi pelatih PON DKI. Fabiano Rosa Beltran. Ya paling tidak juga sebagai pelatih caretaker setelah menggantikan pelatih sebelumnya, tentunya ini ada satu pengalaman yang begitu baik bagi seorang Blitz Tarigan, Rendra, untuk mencari pengalaman menjadi pelatih kepala. Ya, crossing yang sangat baik. Bambang Pamungkas. Ya inilah dia bagaimana saat uji coba yang pertama sekali dilakukan oleh Robertino dengan kecerdikannya, skill individu yang cukup baik. Kita lihat
melakukan crossing yang sangat baik juga ke tiang jauh, di mana yang BP sudah berada. Namun tendangan dari BP mengarah langsung ke gawang Herman Batak masih bisa diblocking. Mungkin akan sedikit berbeda apabila BP melakukan umpan tarik, di mana Pedro kita lihat bagaimana sudah siap, Rendra. kosong. Betul. Namun memang di sudut yang begitu sulit bagi BP dengan menjatuhkan badan dan melakukan tendangan, sehingga dia melakukan shooting langsung. Terlalu deras bola untuk Ismail Sofyan. Precious Emojorai berikan kepada Fabiano Rosa Beltram. Robertino Puliara. Leo Saputra. Kali ini Ramdhani bergeser ke sebelah kiri. Amarzuki. Ismail Sofyan. Langsung dipotong oleh Dodok Anang. Dimenangi oleh Fabiano Rosa Beltram. Duelnya tadi dengan James Kokolomel. Kali ini masih kita lihat Pedro Javier. Percobaan Pedro Javier. Masih belum menemui sasaran. Ya, kita melihat inisiatif dari Fabiano yang membantu serangan. Menyisir daerah pertahanan Deltras melalui sektor tengah dan memberikan umpan kepada Pedro. Namun tendangan Pedro masih begitu tinggi. Belum mendapatkan momen terbaiknya melakukan syuting. Kita lihat walaupun tempo pertandingan masih dalam tempo yang masih kita katakan sedang-sedang saja, Rendra. Namun permainan terbuka bagi kedua tim agak sedikit membuat pertandingan agak sangat menarik tentunya. Pedro Javier sudah mencetak 16 gol juga bagi Persija Jakarta. Bahkan dia juga mampu mencetak hat-trick ke gawang PSS Pekanbaru. Juga mencetak gol ke gawang Sriwijaya FC ketika Persija Jakarta juga unggul 3-0 atas sang juara Indonesia Super League musim ini. Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani Lestaluhu berusaha untuk melatih Beni Wahyudi. Ramdhani Lestaluhu, sudah keluar lapangan. Ya, kita lihat sini sekarang ada inisiatif dari Ramdhani yang berpindah tempat, bergantian dengan posisi kita lihat Fandi, Ramanta Fandi, dan kita lihat usaha yang sangat baik sebenarnya dengan skill individu yang begitu cepat. Namun sayang sekali usaha kedua kali melewati pemain bertahan yaitu Dodok Anang mendorong bola terlalu jauh sehingga akhirnya bola terlebih dulu keluar dari lapangan pertandingan. Muhammadan langsung ke depan, Ismail Sofyan memotong bola. Rahmat Afandi, Precious Emojorai. Bali gagal, ada Dodok Anang, Waluyo, Khairul Masuda, Lensen Koni bagi Deltras FC. Bali patah. Kesempatan kali ini adalah Pedro Javier, masih Pedro Javier. Bambang Pamungkas berikan kepada Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Ya, kita lihat di posisi yang sangat begitu sulit. Kita lihat Robertino berusaha untuk melakukan passing, sedikit memaksakan sepertinya, Rendra. Sebenarnya apabila dia melakukan kontrol, tidak ada sedikit pun pemain Deltras tadi yang mendekat kepada Robertino. Namun kita lihat begitu terlalu memaksa melakukan tendangan, sehingga bola begitu gampang ditangkap oleh Herman Batak karena terlalu lemah. Waluyo, kembali Lensen Koni. Ya, ketika unggul 1-0, Deltras memang sedikit menurunkan tempo permainan dan tekanannya. Mereka memang lebih menunggu Persija Jakarta untuk melakukan tekanan, tapi Persija Jakarta masih sangat sulit untuk bisa membangun serangannya dengan sangat terorganisir. Iya, kita melihat di sini memang usaha juga untuk membongkar serangan. Kita lihat Deltras bermain di zonanya,
Percobaan berikutnya. Wow. Tampaknya Blitz Tarigan memberikan sebuah Ya. instruksi khusus bahwa cobalah Andri Tani dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Dan ini kita lihat bagaimana Andri Tani yang agak sedikit emosional karena melihat para pemain tidak ada sedikit pun usaha untuk melakukan blocking tendangan dan begitu gampang memang memberikan kesempatan bagi para pemain Deltras melakukan syuting dari luar kotak penalti. Namun ini kita lihat wasit tidak memberikan sepak pojok. Seperti terlihat tadi memang ada blocking atau juga tepisan dari Andri Tani terhadap tendangan M. Fahrudin. Precious Ebujurai, menit terakhir di waktu normal, Deltras FC Sidoarjo unggul 1-0 atas Persija Jakarta lewat tendangan jarak jauh Lensen Koni. Waluyo, kembali Lensen Koni. Wow. Percaya diri Lensen Koni, kerjasama dia dengan Waluyo, masih Lensen Koni. Dorong saja pelan kepada Kisil Mini Gandrum. Kisil Mini langsung ya. kembali sliding tackle khas dari Fabiano Rosa Beltram. Tepat sekali, salah satu pemain yang mempunyai sliding tackle cukup baik di ESL ini yaitu Fabiano Rosa Beltram. James ke Kolomel. Kembali berikan kepada Waluyo. Bangkit yang jauh Waluyo. Masih ada Rahmat Afandi. 1 menit teman waktu di babak pertama. Ramdhani Lesaluhu kepada Leo Saputra. Gagal tadi Bambang Pamungkas. Lensen Koni direbut oleh Pedro Javier. Rahmat Afandi kembali kepada Pedro Javier. Kesempatan didapatkan oleh Persija Jakarta. Kali ini adalah Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Pelanggaran terjadi di depan kotak penalti. Ya, sayang sekali kita ada di sini. Sebenarnya tidak ada kesempatan bagi BP untuk melakukan syuting, namun kita lihat penjagaan yang begitu ketat dari Lensen Koni membuat dia melakukan atau capping bola lagi dan pelanggaran terjadi. Peluang yang begitu terbuka di menit-menit akhir ini. Apakah Ismet, Pedro dan juga Fabiano mampu melakukan eksekusi dengan baik? Sementara itu kita lihat di sini Koirul, Indra Kafi dan juga M. Fahrudin sudah menyusun tagar hidup. 3 penembak, Fabiano, Ismet Sofian, dan juga Pedro Javier. Dan Ismet Sofian mencip bola. Membentur tiang gawang. Tendangan dari Ismet Sofian.